Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu di pertemuan kita kali ini. Sebelumnya supaya lancar, materinya juga lancar disampaikan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini saya hanya menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa saya hanya menyampaikan ini? Mungkin kita perlu pemahaman lebih khusus mengenai ini yang akan sekiranya kita akan terapkan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan beberapa mungkin hampir mirip dengan prinsip dari profil pelajar Pancasila ini yang sudah diterapkan di sekolah. Baik. Boleh next slide, Pak? Kita sebelumnya akan memahami definisinya terlebih dahulu. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu merupakan profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, ini definisinya kurang lebih seperti ini. Lalu next, Pak. Nah, di dalam profil Pancasila atau di sini terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Nah, kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan, itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, ini tujuan-tujuan yang harus kita terapkan di sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Lalu kemudian ada juga berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, apa itu masing-masing 6 dimensi ini? Kita lihat definisinya. Nah, di sini tadi sudah disebutkan juga ada beberapa, ada 6 dimensinya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini diwujudkan ke dalam akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara, tentunya negara kita. Jadi anak-anak, kita akan bekali bagaimana dengan prinsip profil pelajar Pancasila ini akan terwujud, entah kita selalu mengadakan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran, atau ada sesi yang lain, seperti itu. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Nah, lalu juga bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Jadi, anak-anak juga bagaimana kita menyesuaikan pengajaran kita supaya anak-anak bisa berkebinekaan global juga, bisa mencintai budayanya dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ini ada mandiri. Pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Jadi anak-anak dilatih untuk mandiri, tidak selalu kita suapin materinya, lalu anak-anak mengikuti, tidak hanya itu aja, tapi kita akan kembangkan kemandirian anak-anak juga. Lalu kemudian yang keempat, boleh next Pak. Nah, yang keempat itu bergotong royong. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Nah, ini mungkin sering kita lakukan adalah tugas kelompok, mungkin atau kerja-kerja bareng-bareng dengan gurunya, dia bertanya, atau dia punya tim dalam mengerjakan proyek dan segala macam. Nah, ini salah satu pengembangan untuk anak-anak kita bisa bergotong royong. Lalu kemudian bernalar kritis. Nah, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Jadi, kita sebagai pengajar diharapkan untuk bagaimana anak-anak bisa bernalar kritis, artinya ketika mereka dengan kemudahan teknologi yang sekarang, anak-anak tidak gampang percaya dengan berita-berita yang hoax, misalkan seperti itu. Kita akan tekankan ke mereka,
bahwa carilah sumber-sumber informasi yang terpercaya. Nah, jadi anak-anak bisa mulai memfilter informasi apa nih yang baik untuk mereka. Jadi ini konsep dari bernalar kritisnya, dan mereka juga bisa menyampaikan pendapatnya mereka. Lalu kreatif. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan orisinil, memiliki keluasan berpikir, dan mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, ini termasuk dengan problem solving juga mungkin. Anak-anak bisa lebih kreatif dengan tugas-tugasnya, dengan hasil kerjanya, dan seterusnya. Baik, kita lanjut pembahasannya. Nah, ini kegunaan profil Pancasila. Nah, untuk kegunaannya ini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di suatu satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini menjadi prinsip untuk kita sebagai pendidik dan juga kepentingan pemangku kepentingan juga pemerintah pusat atau Kemendikbud untuk fokus di sini. Katanya dimulai tahun ini, seperti itu. Kita lanjut. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil Pancasila. Nanti saya akan tunjukkan contohnya juga. Silahkan lanjut, Pak. Untuk slide-nya. Nah, ini latar belakangnya. Latar belakang penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek ini belum menjadi kebiasaan dan kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Artinya memang secara pendidikan, sama-sama kita tahu mungkin tidak semuanya menerapkan misalkan pembelajaran yang berkolaborasi dan sebagainya. Jadi ini perlu dukungan khusus juga dari pemerintah pusat untuk kita menjalankan program ini. Lalu proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda, less formal, less structure, more interaktif, dan sebagainya. Jadi kita akan melatih anak-anak bagaimana caranya supaya bisa bukan hanya fokus ke dalam satu pelajaran untuk proyeknya, tapi juga bisa satu proyek mungkin bisa berkolaborasi dengan berbagai mata pelajaran. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga. Proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik. Ya, terintegrasi di sini pengetahuan dan keterampilan, kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran, itu maksudnya berpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PPKN, bahasa Indonesia. Jadi bisa kita satukan menjadi satu proyek, jadi nilainya bisa satu proyek bisa menilai agamanya, PPKN-nya, bahasa Indonesia-nya, seperti itu. Next. Nah, di sini ada 7 tema yang bisa kita pilih, Bapak Ibu, sebagai satuan pendidikan, yaitu perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, lalu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Nah, nanti saya akan tunjukkan contoh proyek yang telah kami lakukan. Menurut Bapak Ibu, nanti di akhir sesi ini bisa memilih kira-kira tema mana yang paling tepat dengan contoh yang akan saya tampilkan nanti. Baik, boleh Pak Fauji di-share link yang tadi? Oke, yang Bitly paling bawah. Nah, ini Google Drive sebenarnya. Ini kumpulan dari beberapa mata pelajaran yang terintegrasi dalam satu proyek. Jadi di sini judul proyeknya itu adalah The Exit 2021. Nah, ini terdiri sebenarnya kalau kita lihat dari folder di sini, ini ada iklan, ada poster,
Nah, ini terintegrasi dengan pelajaran komputer karena bukan komputer, sebenarnya prakarya. Prakarya, lalu kemudian seni dan budaya. Seni budaya di sini ada musik dan art di sini maksudnya. Lalu juga bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini satu-satu kita kupas. Untuk pelajaran art sebelumnya, boleh musik, boleh art. Silakan Pak Fauzi, boleh dipilih. Mungkin yang screenshot aja, Pak. Oke, tidak usah dibuka, mungkin ini hanya gambaran saja. Nah, untuk di art, ini contoh pembelajaran jarak jauh yang dilakukan. Ini dilakukan oleh guru art. Nah, apa saja yang dipelajari di art adalah anak-anak membuat packaging produk. Jadi anak-anak membuat produk, mendesain packaging, bungkus makanan mereka, wadah makanan mereka. Mereka mempelajari di art. Lalu mungkin pelajaran berikutnya, Pak Ahmad Fauzi. Oke, mungkin tidak usah dibuka dulu. Mungkin saya jelaskan dulu pelajaran ini tugasnya ngapain aja, misalkan gitu ya. Oke, untuk prakarya atau komputer, nah ini kebetulan pelajaran yang memang sekarang akan dikembangkan di tahun ini sebagai mata pelajaran wajib untuk informatika katanya ya. Jadi komputernya diganti sama pelajaran informatika yang lalu kemudian di informatika, di integrasi the exit ini, di komputer mempelajari cara mengedit video, lalu kemudian anak-anak belajar membuat poster. Jadi anak-anak membuat project-nya itu adalah mereka menciptakan sebuah produk yang bisa dijual. Seperti itu. Jadi tadi yang art membuat packaging, terserah anak-anak membuat apa, tapi mereka ini diminta oleh pelajaran bahasa Sunda, tolong kalian buat produk makanan yang khas dari Jawa Barat. Jadi anak-anak memilih bahannya misalkan ubi atau singkong. Nah, anak-anak bahannya boleh dipilih khas dari Jawa Barat. Misalkan bikin makanan apalah khas Sunda gitu. Lalu kemudian di pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diminta untuk membuat skrip atau storyboard untuk iklannya. Dibuatkan iklan. Jadi anak-anak nanti akan membuat, ditulis skripnya scene 1 ngapain, scene 2 ngapain, scene 3 ngapain. Nah, itu untuk di pelajaran Indonesianya. Lalu untuk di pelajaran musiknya, anak-anak diminta untuk membuat jingle. Biasanya kalau kita iklan ada musik ciri khas dari ini ya, dari perusahaannya gitu. Nah, anak-anak juga menciptakan mulai dari liriknya, orisinil gitu ya. Terus aransemen musiknya juga mereka yang buat seperti itu. Itu di pelajaran musik. Lalu tadi yang art sudah, yang prakarya sudah. Jadi intinya dimulai dari anak-anak melihat bahan apa nih yang akan mereka pakai. Misalkan singkong. Oke, singkong. Singkong akan dibuat keripik oleh mereka, lalu kemudian mereka menciptakan packagingnya atau bungkusnya dari pelajaran art. Mulai dari belajar desain dan segala macam. Lalu kemudian sudah jadi makanan dan packagingnya, anak-anak membuat skrip atau storyboard. Storyboard bagaimana proses pembuatan iklannya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian terakhir di pelajaran prakarya. Di prakarya anak-anak diminta untuk buat packagingnya seperti apa, makanannya kalian harus shoot juga. Lalu kemudian siapa yang membuatnya di shoot juga. Lalu di ending, mereka mengedit video iklannya. Video iklannya diedit, lalu kemudian terakhir banget, mereka membuat poster untuk promosi. Nah, bagaimana cara menilai ke 5 mata pelajaran ini? Yaitu anak-anak membuat, maksudnya mempresentasikan di depan juri, yaitu guru mata pelajarannya untuk mempresentasikan bahwa ini Pak packaging saya, ini produk saya, ini iklannya, ini posternya. Nah, jadi intinya satu proyek terdiri dari beberapa mata pelajaran. Seperti itu. Kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi mungkin Pak Fauzi boleh melihatkan 5 poster terbaik karya anak-anak.
Nah, ini contoh poster-poster yang mereka buat. Jadi di sini jadi kita jelaskan poster itu terdiri dari A, B, C, D, harus ada ini, harus ada ini. Tetap kita harus kasih panduan juga, walaupun kita membebaskan, silahkan mau pakai warna apa, mau pakai gambar apa, terserah, seperti itu. Jadi balik lagi ke prinsip tadi ya, mandiri, lalu bergotong royong, lalu kemudian apalagi tuh, dari keenam dimensi itu, mudah-mudahan dengan adanya proyek seperti ini bisa tercapai profil Pancasilanya. Coba kita lihat 5 iklan terbaiknya, Pak. Oke. 5 iklan terbaik. Nah, ini salah satu iklan anak-anak yang dibuat. Jadi anak-anak melaporkan bahwa ini Miss, ini Mister hasil dari iklan kami. Jadi mereka akan mempresentasikan iklannya. Ini hasil yang paling besar, proyek yang paling biasanya ini proyek di akhir kelas 9 biasanya, karena ini terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran. Sebenarnya aslinya bukan hanya 5 pelajaran ini, tapi kurang lebih 8 mata pelajaran, yaitu biologi untuk mengukur nutrition fact-nya, misalkan kalorinya berapa, ini berapa gitu. Jadi ini hanya dari segi multimedianya, jadi 5 pelajaran itu dulu yang saya contohkan di pertemuan kali ini. Nah, ini yang sudah berjalan, mudah-mudahan dengan adanya kurikulum baru di Indonesia, khususnya jadi sekolah-sekolah yang lain bisa memulai untuk belajar integrasi bersama anak-anaknya gitu. Jadi harapan kita semoga pendidikan Indonesia merata seperti itu kualitasnya. Baik, kurang lebihnya itu untuk yang di link ini. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali. Kira-kira boleh Bapak tampilkan slide-nya lagi yang 7 tema tadi. Menurut Bapak Ibu, proyek integrasi ini bagian apa? Apakah tadi Bapak boleh tampilkan slide-nya, PPT-nya? Nah, yang ini. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira integrasi yang tadi masuk ke tema yang mana? Mungkin Pak Fauzi punya pandangan? Kalau saya ngambilnya 2, Bu, berrekayasa dan berteknologi. Kemudian yang kedua kewirausahaan mungkin gitu. Oke, baik. Siap. Mungkin Pak Niko punya pandangan lain? Kira-kira yang mana yang paling cocok? Kira-kira tema yang project yang tadi? Kearifan lokal, berkaryasa dan berteknologi, kewirausahaan. Mungkin itu, Iska. 3 ya, kalau versi Pak Niko. Baik. Kalau Bu Rita, bagaimana Bu Rita? Boleh di-unmute, Bu, sebentar. Belum terdengar, Bu Rita, suaranya, mohon maaf. Nah, ya. Yang mana Bu Rita, kira-kira? Mungkin ambil yang kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika aja. Oh gitu, siap. Terima kasih Ibu. Ya, ya oke. Mungkin ini setiap guru-guru mempunyai tujuan yang berbeda. Mungkin dari pandangan Bu Rita, Pak Niko, Pak Fauzi, tadi masing-masing jawabannya berbeda. Tapi di sini yang ditekankan yang paling sangat mendekati adalah kewirausahaan. Di sini anak-anak di pelajaran matematika mungkin tadi saya sebutkan anak-anak belajar pemasukan atau pengeluarannya berapa, keuntungannya berapa. Lalu di pelajaran biologi nutrisinya, kalorinya berapa. Nah, mungkin yang paling mendekati adalah kewirausahaan. Nah, syukur-syukur bisa banyak tadi yang seperti disampaikan Pak Fauzi, Pak Niko, Bu Rita, bisa mencangkup teknologi, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, menjadi harapan yang paling besar sehingga bisa tema ini bisa lebih terwujud di sekolah kita. Seperti itu kurang lebih contoh aja Pak, bukan berarti ini proyek yang terbaik, tidak. Maksudnya untuk membuat kita ada gambaran bahwa
oh seperti ini kira-kira contoh yang bisa diterapkan di sekolah kita sebagai mudah-mudahan bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain, harapannya seperti itu. Gitu. Baik, dari sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Saya mau tanya nih Bu Rizka, bagus ini. Boleh Pak. Berarti di sekolah Bu Rizka informatika ini udah diterapkan berapa tahun nih Bu? Karena sudah ada produknya, berarti udah berapa tahun Bu? Udah 3 tahun? Sebenarnya kita selalu ada Pak. Jadi saya ini bergabung di sekolah ini kurang lebih ini tahun keempat. Jadi sebelum saya pun ada di sini memang informatika tidak dihilangkan dari mungkin K13 ya. K13 mungkin bilang tidak diwajibkan, tapi kita teknologinya bersama dengan pelajaran prakarya. Jadi kalau saya secara administrasi mengajar prakarya, tapi di dalamnya anak-anak belajar teknologinya gitu. Jadi sebenarnya pelajarannya prakarya, cuman disisipkan ilmu-ilmu teknologinya seperti itu kurang lebih, gitu Pak. Bagus Bu, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan nanti bisa minta bantuan lah gimana caranya ya. Siap Pak, dengan Siap. senang hati. Amin. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi Pak, Bu? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri sesi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang keliru saya sampaikan, mohon maaf. Untuk kita akhiri sesi ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.